Paddock MotoGP terperanjat, kemunculan bocah ajaib dari Indonesia. Di balik hiruk-pikuk tes resmi Moto3 di Jerez, sebuah momen yang tak pernah diprediksi siapapun Asia hanya karena satu nama, Veda Ega Pratama. Tidak ada prolog, tidak ada drama pengantar, hanya data timelapse yang tiba-tiba melonjak drastis hingga membuat seluruh paddock terdiam. Seakan ada komet yang tiba-tiba melintas di langit Jerez. Barisan tim-tim besar mulai menoleh, mekanik mulai mendekat, dan beberapa pembalap bahkan menghentikan simulasi mereka hanya untuk memastikan angka yang mereka lihat benar. Bocah 17 tahun dari Indonesia itu bukan hanya cepat, ia memecah pola, ia membalikan hierarki. Dalam hitungan jam, rumor anak Indonesia melampaui Uriarte menyebar seperti api yang tersulut angin gurun. Sirkuit Jerez yang biasanya jadi panggung dominasi Eropa, tiba-tiba menyaksikan bintang baru yang datang dari arah yang tak pernah mereka kira. 2 hari yang mengubah segalanya, grafik performa Veda naik tanpa rem. Selama 2 hari penuh, performa Veda bukan sekedar stabil, namun terus meroket seperti grafik saham perusahaan yang baru menemukan emas. Dari sesi pertama hingga sesi terakhir, tiap lap yang ia lahap terasa seperti pesan keras bagi dunia balap. Aku tidak datang untuk belajar, aku datang untuk menang. Setiap keluar tikungan, motornya seperti menempel pada garis racing line yang mustahil dilakukan rider baru. Tidak ada gejala canggung, tidak ada masa adaptasi. Yang ada hanya ketegasan, ketenangan, dan respon tubuh yang luar biasa terhadap setiap perubahan karakter trek. Para mekanik Honda bahkan terkejut, karena Veda seperti membaca motor Moto3 dengan insting alami, seakan ia sudah bertahun-tahun mengendarainya. Pada hari kedua, suasana paddock semakin panas, bukan karena cuaca Spanyol, melainkan karena grafik performa Veda yang tidak sekalipun menunjukkan penurunan. Ia naik, dan terus naik, sampai akhirnya pada sesi pamungkas, ledakan besar terjadi. Ledakan di sesi terakhir, dari posisi 8 naik ke 5 seperti mesin tanpa henti. Sesi pamungkas menjadi saksi bagaimana seorang rookie mengubah perspektif para pelatih dan analis data. Veda yang awalnya berada di posisi 8, mulai menyalip satu persatu lawannya melalui peningkatan timelapse yang bahkan tidak bisa diprediksi komputer simulasi sekalipun. Kecepatan Veda tiba-tiba melonjak di setiap sektor. Sektor 1 stabil, sektor 2 mulai menggila, sektor 3 seperti ada turbo tersembunyi, dan sektor 4 itu bukan lagi adaptasi, melainkan agresivitas terukur. Dari P8 ke P7, dari P7 ke P6, hingga akhirnya P5. Para pembalap lain yang melihat timing board bisa merasakan tekanan mental. Data menunjukkan peningkatan dari 1,46,323 menjadi 1,45,432, lonjakan yang sulit dijelaskan hanya dengan kata bagus. Ini bukan sekedar lompatan, ini transformasi. Seorang pemula tiba-tiba tampil seperti pembalap dengan 5 tahun pengalaman di Moto3. Uriarte kalah, momen yang mengubah atmosfer paddock dalam sekejap. Di Jerez, nama Brian Uriarte adalah magnet. Juara Junior GP 2025, juara Rookies Cup 2025, pembalap Spanyol dengan status anak emas para pelatih Eropa. Namun hari itu, status itu pecah berantakan. Catatan waktu Veda 1:45,432 secara mengejutkan berada di depan Uriarte yang mencatat 1:45,562. Perbedaan tipis tetapi sangat berarti, karena yang dikalahkan bukan pembalap sembarangan. Yang dikalahkan adalah simbol dominasi Eropa. Sontak para penonton lokal terdiam. Beberapa mekanik Spanyol sampai mendekat ke monitor untuk memastikan angka itu bukan error. Sementara itu, para fans Indonesia yang memantau dari layar ponsel langsung berpesta. Komentar seperti "Gila Veda" dan "Uriarte ko" membanjiri media sosial. Ini bukan kemenangan kecil. Ini semacam deklarasi bahwa dominasi Spanyol tidak lagi tanpa rival, karena Indonesia baru saja menemukan pembalap yang bisa menembus batasan geografis. Marquez sampai speechless, pengakuan yang tak pernah dibayangkan fans Indonesia. Momen paling dramatis terjadi saat Marc Marquez diminta mengomentari performa pembalap muda yang bersinar di tes Jerez. Wajahnya terlihat santai ketika membahas beberapa nama, hingga wartawan menyebut satu nama, Veda Ega Pratama from Indonesia. Seketika rautnya berubah.
Ia menunduk sebentar, menarik nafas, lalu berkata, "Anak ini punya sesuatu yang berbeda." Kata-kata itu seperti pukulan ke gong raksasa. Seluruh padok langsung bergemuruh. Marquez yang terkenal pelit pujian tiba-tiba berbicara panjang. Kecepatannya alami, adaptasinya cepat, dan yang paling berbahaya adalah dia tidak takut belajar. Tidak berhenti di situ, The Baby Alien bahkan menambahkan kalimat yang langsung viral. "Jika dia terus seperti ini, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kami bertemu di kelas tertinggi." Itulah pertama kalinya dalam sejarah seorang legenda MotoGP memberi sinyal terang kepada pembalap Indonesia. Sinyal bahwa dunia balap resmi menaruh mata pada Veda. Reaksi AHRT, "Veda pembalap terbaik kami tahun ini." Astra Honda Racing Team langsung merilis pernyataan resmi setelah performa Veda di Jerez menjadi sorotan dunia. Dalam postingan mereka, AHRT menyebut Veda sebagai pembalap Astra Honda terbaik di Junior GP tahun ini. Sebuah kalimat yang tidak pernah mereka keluarkan dengan mudah. Mereka memuji kemampuan adaptasi Veda yang tidak normal untuk pembalap tahun pertama. Secara internal, mekanik bahkan mengaku kaget karena briefing singkat saja sudah cukup bagi Veda untuk membaca karakter motor. Beberapa insinyur Honda sampai berkomentar bahwa data Veda bersih, artinya tidak ada gejala panik, tidak ada kesalahan agresif, tidak ada manuver liar. Semua rapi, terkontrol, dan matang. AHRT menegaskan bahwa performa ini bukan kebetulan. Mereka menyebut Veda sebagai calon ikon baru Asia. Bahkan kalimat penutup mereka seakan menjadi manifesto. "Kita tidak sedang mengirim pembalap biasa, kita sedang memperkenalkan calon legenda." Jejak Mario Suryo Aji dan masa depan Moto3 yang telah memanggil nama Veda. Tahun depan menjadi saksi langkah baru dalam karir Veda. Ia akan mengikuti jejak pembalap Indonesia terdahulu, Mario Suryo Aji, untuk bertarung di kejuaraan dunia Moto3. Namun bedanya, Veda memasuki kelas dunia dengan satu modal tambahan, pengakuan global sebelum debut resminya berlangsung. Meski baru 17 tahun, ia mendapatkan izin tampil lebih cepat karena berhasil naik podium klasemen akhir Red Bull Rookies Cup. Padok melihatnya sebagai pembalap dengan kombinasi langka, berani, cepat, cerdas, dan haus belajar. Honda Tim Asia bahkan mengaku harus menyesuaikan program latihan karena Veda melampaui pace yang mereka prediksi. Musim depan akan menjadi ujian besar, motor baru, kru baru, tekanan baru. Tetapi jika performanya di Jerez menjadi tolak ukur, dunia Moto3 sedang menunggu badai bernama Veda Ega Pratama. Hiroshi Aoyama, Veda siap, tidak perlu diragukan. Sang legenda Jepang, Hiroshi Aoyama, memberikan pernyataan yang membuat semua orang berdebar. Ia bukan tipe orang yang mudah memuji, namun mengenai Veda, ia berbicara dengan nada tegas. "Kami percaya, Veda siap bersaing di level dunia. Adaptasinya luar biasa." Aoyama juga menegaskan bahwa tantangan terbesar tahun depan bukan hanya mesin dan tekanan, tetapi ritme balap Eropa yang sangat brutal. Tetapi Veda sudah menunjukkan ia mampu mengikuti, bahkan melampaui. Aoyama menyebut Veda sebagai pembalap yang tenang di luar, liar di dalam, karakter yang mirip dengan banyak juara dunia. Para mekanik menambahkan satu catatan unik. Dia cepat, tapi tetap sopan ke alat. Motor tidak pernah protes ketika ditungganginya. Kalimat itu menjadi bukti bahwa Veda bukan hanya pembalap agresif, ia pembalap cerdas dengan rasa mekanikal yang sangat halus. Fans Indonesia meledak, dari merinding hingga air mata bangga. Ketika kabar kemenangan tipis Veda atas Uriarte menyebar, media sosial Indonesia berubah menjadi stadion raksasa. Komentar di berbagai akun MotoGP, AHRT, hingga akun pribadi jurnalis motorsport penuh dengan kalimat seperti "Gua merinding" dan "Anak ini gokil". Banyak netizen mengaku terharu bukan hanya karena Veda cepat, tetapi karena ia membuktikan bahwa Indonesia bisa berbicara di Eropa, di pusat dunia balap. Banyak yang bahkan mengingat perjalanan Veda sejak Asia Talent Cup hingga Junior GP dan bagaimana mentalnya tidak pernah goyah meski melalui musim yang berat. Salah satu komentar yang viral berbunyi, "Indonesia selama ini cuma jadi penonton. Hari ini kita punya suara."
Itulah gambaran umum bagaimana rakyat Indonesia merasa melihat bendera merah putih mulai berkibar di panggung yang selama ini didominasi Spanyol dan Italia. Kesimpulan, Veda bukan lagi sekadar pembalap muda, ia adalah calon legenda. Setelah 2 hari tes yang mengubah segalanya, satu hal menjadi jelas, Veda Ega Pratama bukan sekadar rookie berbakat, ia adalah fenomena. Seorang pembalap yang membawa sesuatu yang jarang dimiliki para rider muda, jiwa petarung yang tak bisa diajarkan, hanya bisa dilahirkan. Dunia Moto3 kini menunggu. Tim-tim besar mulai mencatat namanya. Media Eropa mulai memasukkan Veda ke daftar Rider to Watch 2026. Dan bagi Indonesia, ini bukan hanya momen bangga, ini adalah awal era baru. Era di mana kita bukan lagi sekadar bangsa penggemar, tetapi bangsa yang mengirim pembalap yang membuat legenda sekaliber Marquez sampai speechless. Veda telah mengetuk pintu panggung dunia, dan pintu itu mulai terbuka lebar. Dunia kini menunggu ia masuk, membawa bendera merah putih, dan menulis sejarah baru untuk Indonesia.